Banyak negara mungkin merasa lebih kuat dari kita, tapi semangat kita sudah kita buktikan bahwa kita bangsa yang pejuang, yang tidak pernah mengenal menyerah. Ini soal hubungan dua negara. Indonesia itu negara sahabat. Presiden Prabowo itu sahabat pribadi saya, sahabat keluarga. Saya mau hubungan itu baik. Ketegangan di perairan Laut Sulawesi semakin memanas setelah Malaysia kembali menyuarakan klaim sepihak atas Blok Ambalat, wilayah laut yang secara sah merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak klaim tersebut dan merespon dengan pengerahan kekuatan militer untuk mengamankan wilayah perbatasan. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Blok Ambalat adalah bagian dari yurisdiksi Indonesia berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional sebelumnya. Meski begitu, Malaysia kembali mengeluarkan pernyataan provokatif yang memicu kekhawatiran atas stabilitas kawasan. Indonesia tidak akan tinggal diam, kedaulatan negara adalah harga mati. Ia menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut telah memperkuat patroli dan kehadiran armada di sekitar Blok Ambalat untuk memastikan tidak ada pelanggaran wilayah. Selain penguatan militer, Indonesia juga meningkatkan koordinasi diplomatik dengan negara-negara ASEAN dan organisasi internasional guna menekan Malaysia agar menghentikan klaim sepihaknya. Kawasan kaya sumber daya tersebut selama bertahun-tahun menjadi titik sengketa kedua negara. Penolakan ini mengemuka setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pidatonya menegaskan bahwa wilayah yang disebut Indonesia sebagai Ambalat adalah bagian dari Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi, yang menurut Malaysia berada dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional 2002. Sebutan yang tepat adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat, tegas Muhammad Hassan Jumat 8 Agustus seperti dikutip Malay Mail. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan isu ini tidak dipelintir atau dipolitisasi, terutama menjelang pemilihan umum negara bagian, dan siap memberikan pengarahan kepada anggota parlemen maupun dewan di Sabah. Pernyataan Menlu Malaysia ini memicu reaksi publik Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto merespon dengan menegaskan perlunya penyelesaian damai dan menyebut masih ada itikat baik dari kedua belah pihak. Sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam kunjungan ke Kota Kinabalu menegaskan komitmennya mempertahankan kedaulatan Sabah, termasuk wilayah yang disebut Ambalat oleh Indonesia. Ia menyatakan, kami akan melindungi setiap jengkal Sabah dan merundingkannya tanpa menyerah. Dalam pertemuan bilateral di Jakarta pada 27 Juni lalu, Anwar dan Prabowo sepakat mengeksplorasi opsi pengembangan bersama di wilayah sengketa. Meski belum ada kesepakatan final, Anwar menekankan hubungan baik pribadi dan politiknya dengan Prabowo sebagai modal penting menjaga dialog. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengkritisi istilah yang digunakan Menlu Malaysia. Menurutnya Blok ND6 dan ND7 yang diklaim Kuala Lumpur bukan bagian dari laut teritorial Malaysia, melainkan berada di landas kontinen yang hanya memberikan hak berdaulat, bukan kedaulatan penuh. Ia menegaskan dari perspektif Indonesia, istilah Ambalat harus tetap digunakan karena negara ini tidak mengakui klaim Malaysia atas ND6 dan ND7. Sengketa muncul karena klaim kedua negara saling tumpang tindih di wilayah tersebut. Meski berbeda pandangan, kedua pemimpin negara telah menyepakati kemungkinan kerjasama pengelolaan bersama di area yang diperebutkan. Kesepakatan ini diharapkan menjadi jalan tengah sambil menunggu penyelesaian formal batas maritim. Tahun 2002 adalah tahun yang pahit bagi bangsa Indonesia. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan sah milik Malaysia. Kekalahan itu meninggalkan luka mendalam yang tak bisa kita lupakan. Kini sejarah seolah mengulang kembali ketegangan di perairan yang sama. Isu Blok Ambalat kembali memanas, memunculkan pertanyaan yang menakutkan. Akankah kita kembali kecolongan? Atau kali ini benar-benar siap? Masalah Ambalat memang bukan hal baru, tapi kembali menjadi sorotan publik belakangan ini. Pemicunya adalah pernyataan dari beberapa pejabat Malaysia yang secara terbuka menolak istilah Blok Ambalat
dan bersikeras menyebut wilayah itu sebagai Laut Sulawesi. Protes keras dari Indonesia baik melalui jalur diplomatik maupun pernyataan publik membuat isu ini kembali menjadi topik utama. Kecemasan itu wajar, tetapi banyak ahli meyakini bahwa nasib Ambalat tidak akan serupa. Posisi Indonesia jauh lebih kuat berkat landasan hukum yang kokoh, pengalaman dari masa lalu, dan strategi yang lebih matang. Ini bukan lagi soal gertakan, tapi soal kesiapan dan harga diri bangsa. Sengketa Ambalat jauh lebih kompleks dari sekedar perebutan cadangan minyak dan gas triliunan rupiah. Ini adalah konflik berlapis yang melibatkan hukum, ekonomi, dan perang narasi.